Oke, shalom semuanya sekali lagi. Shalom. Banyak orang berpikir penyembah hanya pemusik, hanya apa? Penyanyi. Sekali lagi saya mau bilang gini, saya cuma cepet aja nanti sekitar 40 menit saya berharap saya mengumpulkan sekitar 25 slide hari ini. Saya kecilin aja. Saya berpikir gini, banyak orang berpikir seorang penyembah yang di depan sana, betul nggak? Halo? Penyembah orang berpikir yang di depan sana, benar? Pemuji, pemusik. Tapi saya mau bilang sama saudara, dengar. Ukurannya bukan itu saudara. Ukurannya bukan di depan. Saya mau kasih tahu sama saudara, boleh tampilkan slide-nya. Saya mau kasih tahu sama saudara. Banyak orang berpikir pemusik baru bisa menyembah. Kamu berpikir kalau kamu penyanyi, kamu boleh bisa menyembah. Kak, suara saya pales, saya nggak bisa nyembah. Kak, saya nggak bisa main musik, cuman bisa main di gitar, di keyboard, di piano, transpus, di C saja, itu penyembah. Dan kau nggak bisa memikirkan chord-chord yang lain, itu penyembah. No. Saya kasih pertanyaan sama saudara, mungkin slide saya agak sedikit mirip dengan Bro Stanley. Tapi saya kasih boleh tampilkan slide-nya di slide keberapa ini, saya boleh di next. Saya tulis di sini, dengar Bapak Ibu. Apa yang membedakan musik, apa yang membedakan penyanyi dan penyembah? Yang pertama, ada nggak melodi kudus? Atau ada nggak melodi nggak kudus? Yang bisa jawab? Atau gini, ada nggak chord kudus? Ini yang kita mainkan chord kudus. Tolong tampilkan sama saya, permainkan sama saya chord nggak kudus. Halo? Ada? Ada? Boleh jawab? Kita nih sharing ya. Ada chord kudus, ada chord nggak kudus? Nggak ada. Karena ini agak sedikit jam ajaib. Saya pengen Bapak Ibu di tempat ini kita lebih aktif. Dan saya kata lagi nih, musik bisa dipakai untuk menyembah Tuhan, benar? Musik bisa dipakai untuk menyembah Tuhan, benar? Hari ini gereja, hari ini saya dan saudara sedang menyembah dan memuliakan namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tapi saya mau bilang, ada nggak musik bisa dipakai juga untuk apa? Untuk sakit hati. Lagu-lagu Korea tuh wow, deep, sangat deep bagi saya. Saya suka string sectionnya, saya suka melodi-melodinya, dia nyanyi, melodi pianonya, melodi stringnya itu ngikutin yang penyanyinya. Kalau Bapak Ibu seorang pemusik akan ngerti itu. Tapi saya mau bilang gini, apakah ada melodi kudus, melodi enggak kudus? Saudara menyembah Tuhan tapi bisa dipakai juga untuk apa? Sakit hati, patah hati dan lain-lain. Saya mau bilang, kalau saudara pikir seorang penyanyi itu penyembah, belum sampai situ. Saya mau bilang gini, orang mabok itu bisa nyanyi loh. Halo? Orang mabok bisa nyanyi? Banyak. Sambil dia menenggak sesuatu, mabok semakin nyanyi, semakin ngelantur dia. Dia semakin deep dengan kemabokannya. Deep sampai jalan, saya pernah nolongin orang, tergeletak di jalan, nggak ada orang yang nolongin. Saya nggak tahu, saya tolongin. Saya kan belas kasihannya kan gede ya, jadi turun nolongin. Saya berhentikan motor saya nolongin dia. Saya bilang, ini kok gak ada orang ya yang nolongin ya? Pas saya nolongin, dia jatuh. Saya tolongin, saya angkatin, ayo Pak bangkit berdiri. Tergerak oleh belas kasihan, Bapak. Saya tolongin, ayo Pak bangkit. Saya bangkitin, dia bilangnya, bagus. Mabok saudara. Mabok. Saya mau bilang gini, dengar. Gak ada melodi kudus, gak ada melodi gak kudus. Tuhan menciptakan musik untuk mempermuliakan namanya. Saudara diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Malaikat pertama jatuh, itu namanya Lucifer. Seluruh tubuhnya musik. Dia berjalan, dia melemparkan nada-nada. Saudara mungkin saudara berpikir, ini orang yang dibuang Tuhan. Saudara pernah berpikir gak? Saya berpikir gitu. Pernah gak berpikir, waktu Lucifer dibuang Tuhan, hari itu surga sunyi dengan sepenyembahan. Betul? Saya mau bilang gini, iblis bisa datang ke Tuhan gak? Bisa datang ke Tuhan. Dari mana kita ngeliat? Dari Ayub. Iblis datang ke Tuhan. Lucifer mungkin hari itu ngeledek Tuhan. Nyesel kan kau Bapak, buang saya. Hari itu mungkin sekian puluh ribu tahun yang lalu dia melihat gini, gak ada yang menyembah engkau. Nothing. Gak ada penyembahan hari itu, gak ada menaikkan pujian penyembahan hari itu. Saya yang menaikkan pujian penyembahan. Lucifer berkata begitu. Ini orang keren loh.
Waktu dia menggerakkan pujian penyembahan, tiba-tiba surga begitu dahsyat, begitu luar biasa. Penyembahan itu memegang atmosfer seluruh surgawi hari itu. Memegang seluruh atmosfer dan ketika dia menyembah, Tuhan disukakan. Tapi satu ketika dia melihat siapa dirinya, ketika Lucifer melihat siapa dirinya, wow, gua keren ya. Gua dahsyat ya. Hari ini rupanya yang menggerakkan surga, yang menggerakkan pujian dan penyembahan itu siapa? Itu saya. Itu siapa? Itu saya. Malaikat number one, pemuji dan penyembah yang duduk di sebelah kanan Tuhan hari itu. Dia berkata, saya penyembah. Tapi waktu kesombongan itu mungkin boleh dikasih cek, minta dikasih cek. Mungkin dia waktu pujian penyembahan itu naik gini, dikata gini, kau saja yang suci. Tiba-tiba Lucifer lihat, kok enak ya disembah ya. Kau saja, boleh sambil nyanyi? Yang tiba-tiba Lucifer ngeliat, enak ya disembah ya. Keren ya disembah ya. Terima apa? Wow, kan gue yang gerakin surga. Pujian hari itu gue yang gerakin. Pujian penyembahan hari itu saya yang gerakin. Not Tuhan hari itu. Tiba-tiba sekali lagi dia berkata gini, tiba-tiba waktu naik, kau saja yang... Tiba-tiba dia menghirup yang namanya kesombongan. Tiba-tiba dia menghirup yang namanya kesombongan. Dia ambil dihirup. Kesombongan dihirup. Sampai Tuhan berkata stop. Dan dia membuang ke dalam dunia ini. Waktu engkau melihat siapa engkau, saya mau bilang gini, dengarin Bapak Ibu. Waktu engkau lihat siapa engkau, waktu engkau mungkin ini ajang peperangan loh. Engkau mungkin sebagai penari, engkau sebagai pemuji, engkau sebagai penyembah. Saya mau bilang mimbar itu sebagai ajang peperangan kalau engkau gak ngerti. Di sana ada mungkin kau sakit hati dengan saudaramu. Di sana mungkin kau ya yang satu dipuji, yang satu gak dipuji. Mungkin yang satu berkata, aku lebih baik dari dia, aku lebih kudus dari dia. Dia lebih kudus dari aku. Dia lebih keren, lebih dahsyat. Kalau saudara gak ngerti, mimbar itu ajang peperangan di pikiran saudara. Siapa yang pengen masuk deep kedalaman sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Engkau ingin masuk ke dalaman, engkau serius, engkau jujur, engkau ingin masuk ke dalamannya Tuhan? Engkau jujur, engkau serius ingin masuk ke dalamannya Tuhan? Orang tuh ngomong kedalaman suka, seneng. Tapi cuma satu. Saudara kalau saudara berenang, cuma satu gaya yang paling gampang untuk kau masuk ke dalam. Gaya apa? Gaya batu. Saya serius loh. Gaya batu. Engkau gak usah bergerak ke kiri dan ke kanan. Engkau gak usah gerakan kakimu, tanganmu, kakimu. No, stop. Semuanya diam di situ. Dan kau taruh. Diam aja, letakin aja. Tapi itu kenyataan loh saudara. Semakin dalam semakin gelap. Waktu Tuhan ngomong, semakin, kenapa di ruang Maha Kudus, itu sebenarnya gak ada lagi penerangan. Kalau di ruang kudus itu ada penerangan, kaki Dian. Terang, tapi di ruang Maha Kudus, waktu hari itu setiap tahun imam besar itu naik masuk ke dalam namanya tabut perjanjian. Dan dia letakkan namanya darah di atasnya setiap tahun. Untuk bilang gini loh, supaya bangsa Israel diluputkan dari semua kesalahan. Ruang kudus itu gelap. Ruang kudus gelap. Yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat terang itu apa? Saudara, imam besarnya hari itu. Dia kudus, dia layak atau enggak? Dia cocok atau enggak? Kalau dia enggak cocok, kalau dia enggak layak, dia mati, ditarik keluar. Next. Yang membedakan bukan musiknya saudara. Yang membedakan bukan iramanya, beatnya, apapun. Tapi yang membedakan siapa yang musiknya sama enggak? Ini alat musiknya bisa dipakai enggak untuk di tempat lain? Bisa. Mempermuliakan Tuhan atau enggak? Enggak tahu. Tapi di tempat ini saya pastikan ini untuk mempermuliakan Tuhan. Yang membedakan apa? Siapa yang menyembah, siapa yang memainkannya, siapa yang menggunakannya. Next, dengan cepat saja. Biar kita, apa itu kedalaman? Saya mau bilang gini, dengarin. Kedalaman jarak dari permukaan sampai ke dasar dalamnya. Sekali lagi, jarak dari permukaan sampai ke dasar dalamnya itu namanya kedalaman. Sesuatu yang engkau tidak bisa jangkau, manusiamu gak bisa jangkau, tapi saya mau bilang, tapi itu namanya manusia ilahimu yang keluar. Makanya di firman Tuhan berkata, kita semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Saya semakin berkurang dan saudara, Tuhan itu semakin
Bertambah. Intinya apa? Intinya waktu kau semakin masuk ke dalaman, mungkin kau masuk ke dalaman, kau matamu masih kelihatan, tubuhmu, badanmu masih kelihatan. Tiba-tiba kau semakin masuk ke dalam lagi, semuanya gak kelihatan. Kenapa? Karena engkau tenggelam di dalamnya. Saya bilang gini, ada titik manusia kita gak kuat. Waktu engkau masuk ke dalaman ya Tuhan, ada titik manusia yang kau gak kuat, tiba-tiba kita dibawa kemana? Ke dimensinya Tuhan. Dibawa kemana? Tuhan, bukan kita lagi, tapi manusia roh. Manusia siapa? Manusia roh kita. Kita ini manusia roh, coba sapa kiri kanan, goyang kiri kanan saudara. Saudara manusia roh. Saudara manusia roh. Walaupun jam segini udah lapar, tapi saya manusia roh. Manusia bukan hidup dari mana? Dari roti saya, tapi kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ini kita manusia roh. Keintiman. Jangan masuk dalam kedalaman. Cuma satu, keintiman. Saya catat segini. Keintiman, mengenal Tuhan di tempat rahasia. Jadi saya mau bilang, mimbar ini. Mungkin kau mimbarmu di gereja itu bukan final seorang penyembah. Engkau mau masuk ke dalaman, ini bukan final. Tapi saya mau bilang, tempat tersembunyi. Di mana? Mengenal Tuhan di tempat rahasia. Punyai pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman jika kamu jadi penyembah. Saudara pikir, orang gak bisa main musik, orang di luar sana. Yang jago main musik, lulusan terbaik. Bisa main musik? Lebih enak mungkin. Tapi mungkin kau saudara berpikir, saya penari. Saya penyembah, saya pemusik. Waktu engkau memainkan musik, ya saya tahu not itu. Saya tahu aransemen itu. Tapi engkau gak punya keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Gak bisa. Saya catat next selanjutnya dengan cepat saja. Penyembah itu menyerahkan. Kalau saudara berpikir saudara penyembah, saudara sedang menyerahkan sesuatu. Sambil ngomong, coba ngomong. Penyembah itu apa? Menyerahkan. Apa sih maksudnya? Waktu engkau menyembah, ada sesuatu yang keluar dari hidupmu saudara. Waktu engkau bernyanyi, ada sesuatu yang keluar dari hidupmu. Waktu engkau memainkan alat musik, ada sesuatu yang keluar dari hidupmu. Dari hatimu. Next. Dengan cepat. Penyembahan itu menyerahkan. Kenapa? Saya catat gini. Penyembahan tempat kita menyerahkan. Penyembahan pertama ketika Abraham menyerahkan Ishak. Ini anak yang saya tunggu. Ini anak yang saya nantikan 25 tahun dari Tuhan bilang, Abraham nanti engkau akan mendapatkan seorang anak. Hari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-10, tahun ke-25 baru dia punya anak. Tapi ketika dia punya anak, Tuhan minta Ishak. Apakah dia gak menyerahkan? Dia kenal siapa yang dia sembah. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Hari ini gue punya anak karena Tuhan kok. Hari ini saya punya anak karena Tuhan kok. Sakit saudara. Sakit. Coba saja saudara hari ini tiba-tiba Tuhan bilang, nak berikan mobilmu. Nak berikan kendaraanmu. Yang kau suka, yang kau cintai. Nak kasih handphone terbaik. Nak kasih duit yang ada nilainya yang sangat besar di dompetmu. Sakit saudara. But itu penyembahan. Itu worship. Penyerahan, ekspresi terbaik dalam penyembahan. Kalau hari ini mungkin Tuhan gak ngomong sesuatu sama kamu. Tuhan gak ngomong sesuatu sama kamu. Waktu engkau duduk di tempat ini, waktu penyembahan dia berkata, kau saja yang layak. Ayo ekspresi. Engkau diberikan 2 tangan. Engkau diberikan mulut untuk bernyanyi. Nanti akan kita bahas apa itu tauda, apa itu namanya tehila. Kita bahas nanti. Nanti kita bahas sama Kasten. Di prakteknya. Saudara punya tangan, berikan ekspresimu saudara. Berikan ekspresimu. Jangan cuma diam kau saja yang Tuhan, malaikat bisa berikan yang lebih baik. Hari itu Lucifer jatuh. Saudara tahu, saya ulang nih ya, kalau saudara hari itu mungkin kenapa Tuhan gak ciptakan, saudara pikir Tuhan gak bisa ciptakan Lucifer kedua? Yang lebih keren, yang lebih bagus? Dia Tuhan, dia Allah, dia Raja loh. Tapi waktu mungkin Lucifer itu jatuh, Tuhan gak ada yang nyembah kan hari ini. Sepi kan surga Tuhan. Kamu buang Ahaya sih. Beserta pengikut-pengikut saya sepertiga malaikat dibilang. Saya mau bilang Lucifer itu malaikat penyembah. Berarti sepertiga yang dibawa dia apa? Malaikat memuji. Yang lain-lainnya dia penyembah-penyembah yang ada di surga. Sepi loh hari itu mungkin.
Saya mau bilang, hari itu Tuhan bilang gini, hei jadilah cakrawala, jadilah bintang di langit, jadilah burung di udara. Hei, tapi ketika diciptakan saudara, dia ambil tenaga yang lebih. Dia ambil tanah, dioles-olesin kotor mungkin tangannya hari itu. Diolesin. Bukan hanya sampai situ, dibuat seperti apa. Ketika manusia itu jadi, bukan hanya dibuat seperti itu, tapi diciptakan, dilepaskan yang namanya DNA ilahi, nafas ilahi, kepada manusia itu. Di mana manusia diciptakan? Di Taman Eden. Saudara tahu artinya Eden? Spot of presence of God. Diciptakan di mana? Di pusat hadirat Tuhan. Saya mau bilang manusia diciptakan di pusat hadirat Tuhan. Hari itu mungkin dia berkata gini, gak ada malaikat yang diciptakan lebih keren mungkin dari Lucifer hari itu. Tapi dia berkata gini, hai kau tahu Lucifer siapa yang menyembah yang menggantikan engkau? Mereka. Siapa yang menciptakan, yang menyanyi, yang menyembah engkau siapa? Saudara. Engkau yang ada di depan, engkau yang ada di tengah, engkau yang ada di belakang, dan engkau yang ada di ruangan ini. Tiba-tiba waktu berkata, kau saja yang layak. Engkau coba boleh gak sih waktu kita angkat tangan coba kita ekspresi sama Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama? Boleh angkat tangan sama-sama? Katakan, kau saja yang layak. Saya aja seneng loh lihat saudara angkat tangan. Apalagi Tuhan. Saya aja seneng. Dia berkata, kau layak terima glory. Penyembahan itu ekspresi. Penyerahan itu ekspresi terbaik dalam hidupmu. Apa yang kau bisa berikan hari ini? Ekspresi apa yang bisa kau berikan hari ini sama Tuhan? Itu penyerahan. Gak usah yang mahal-mahal dulu. Handphone yang terbaik, mobil yang terbaik, tenaga. Hey, ekspresi. Waktu engkau mungkin menari, ekspresi sama Tuhan. Waktu engkau bernyanyi, ekspresi. Saudara diberikan mulut loh. Jangan sampai tiba-tiba dibelokin, mencong, hati-hati. Next, penyembahan tidak bisa dipaksa. Balik lagi coba sebentar. Penyembahan tidak bisa dipaksa. Itu lahir dari hati saudara. Makanya saudara diciptakan Tuhan diberikan apa? Kehendak bebas. Dan malaikat gak bisa lakukan itu. Waktu malaikat bilang, malaikat menyembah mereka semua. Malaikat pulang mereka. Menyembah lagi. Tapi manusia diberikan kehendak bebas. Saya diberikan kehendak bebas. Waktu engkau memainkan pianomu. Mungkin waktu orang gak ngelihat engkau di kamarmu. Mungkin orang lain gak lihat engkau meletakkan apa yang ingin kau letakkan. Tuhan mungkin berbicara, itu deep saudara. Itu deep, itu kedalaman. Itu penyembahan. Next selanjutnya. Penyembahan itu dilahirkan. Gak ada penyembahan itu dibuat. Kalau dibuat itu kafe saudara. Itu bar. Next. Penyembahan itu dilahirkan. Apa yang kau lahirkan? Saya catat seperti ini. Pujian penyembahan sesuatu yang dilahirkan bukan asal buat. Waktu engkau berpikir engkau di rumah, engkau di gereja, dan engkau menciptakan semua lighting yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik, yang kekinian tadi seperti Bang Stanley bilang gitu kan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, mungkin kau sebagai worshiper, tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu lirik, dan kau berkata, gak keren lagu itu Tuhan. Mungkin tiba-tiba Tuhan bilang gini, mungkin kau sebagai seorang drummer, tiba-tiba Tuhan bilang, ketukan yang bukan gitu, gak suka saya Tuhan. Dan engkau memakai apa? Memakai yang ada padamu. Tapi dibilang gini, pujian penyembahan sesuatu yang dilahirkan, bukan asal buat. Bukan yang di-set. Bukan yang di-setting. Itu sesuatu yang kau alami, saudara. Tahu melahirkan, bapak ibu saudara di sini, ibu-ibu di sini pernah mau mempunyai seorang anak, melahirkan, menahan itu, mengerami, membawa anak saudara 9 bulan. Itu sesuatu yang dilahirkan. Kau bawa kemanapun gak ada. Tiba-tiba nanti waktu di luar tiba-tiba perutnya di-set kecil. Bisa kayak gitu? Sesuatu yang dilahirkan gak bisa gitu. Sebulan pertama mungkin gak kelihatan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Engkau kebawa kemana aja kelihatan. Tambah besar ya Bu ya. Tambah gede ya. Gak bisa. Itu penyembahan. Artinya sesuatu yang engkau lahirkan. Engkau bawa kemana aja. Terkadang ada kesakitan. Sakit. Mau duduk aja sakit. Apalagi naik motor. Benar gak sih? Ada yang perlu dinambah. Ada yang perlu namanya kesakitan, peremukan. Saudara tahu peremukan, artinya peremukan, dicincang sampai gak ada lagi. Contoh peremukan apa? 3. Minyak, gandum,
Minyak gandum namanya, satu lagi saya lupa. Minyak gandum anggur. Itu hasil dari fermentasi, peremukan. Tahu minyak yang terbaik, anggur yang terbaik diinjak dari mana? Injak dari kaki saudara, nih kaki saya. Gak usah pakai apa-apa, diinjak pakai kaki. Itu minyak yang terbaik, itu anggur yang terbaik. Peremukan sampai gak terlihat. Mungkin kok kadang, saya mau bilang gini, kadang-kadang di tempat ini, di mimbar ini, saudara pikir, tanyain orang-orang yang di luar sana, kalau benar-benar dia menyembah Tuhan, itu tempat apa ya? Wow. Tempat sesuatu yang kadang-kadang kalau romo gak kuat, itu tempat paling mengerikan, saudara. Selanjutnya, contohnya Hana. Kalau saudara baca, Hana itu orang yang mandul hari itu. Nanti saya nggak baca ayatnya supaya cepat. Nanti kalau saudara bisa buka di rumahnya. Di 1 Samuel 16 tiba-tiba dia waktu dia bilang, Tuhan, saya nggak punya anak. Hari itu mandul itu kutuk saudara di bangsa Israel. Kutuk hari itu. Tapi tiba-tiba waktu dia menyembah, tersungkur di hadapan Tuhan. Dia menyembah. Dia cuma minta seorang anak loh. Tapi Tuhan gak memberikan anak, Tuhan memberikan nabi. Nabi siapa? Samuel. Saudara tahu nabi, yang artinya Nabi Samuel? Melahirkan raja-raja. Melahirkan siapa? Silsilah dari mana? Silsilah Daud lahir dari Samuel. Saudara tahu bukan hanya dari silsilah Daud saja, tapi silsilah apa? Yesus lahir dari Samuel. Melahirkan. Penyembahan itu melahirkan. Yang selanjutnya Lea. Nanti saudara baca 29 ayat 35 deh. Kejadian 29. Ini Lea ini orang yang gak diingini. Hari itu Yakub menginginkan siapa? Rahel. Rahel cantik. Lea matanya sipit dibilang. Juling. Dan hari itu dia datang sama Tuhan. Dia mempunyai 4 anak. Kalau bapak ibu baca di kejadian. Dia punya anak yang pertama namanya Ruben. Yang kedua namanya Simeon. Yang ketiga namanya Lewi. Yang ketiga namanya Yehuda. Saudara tahu artinya Ruben, artinya Simeon, artinya apa? Artinya Lewi. Hari itu dia cuma bilang, supaya suami saya lihat saya. Orang yang kau cintai, Rahel yang kau cintai, mandul. Saya yang keren, punya anak dan anakmu lahir dari saya. Tapi di ayat terakhir dibilang ayat 19 mungkin hari itu. Di waktu dia melahirkan Yehuda, dia bilang, kali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Terjemahan aslinya tahu? Kali ini aku akan worship. Aku akan praise dengan Tuhan. Tiba-tiba terlahir. Sekali mau bilang gini, saudara tahu siapa itu Yehuda? Yehuda melahirkan raja-raja. Yehuda melahirkan namanya Raja Daud dari garis keturunannya. Dan dia melahirkan namanya Yesus, anak Daud. Itu penyembahan saudara. Pujian itu dilahirkan waktu kita mulai bersyukur tadi yang seperti dibilang. Next, dengan cepat aja. Next. Penyembah itu memiliki keintiman dengan yang disembah. Gak ada penyembahan tanpa gak ada hubungan. Gak ada penyembahan tanpa gak hubungan. Saudara, saya mau bilang gini, waktu engkau gak ada hubungan sama yang engkau sembah, apa yang ingin kau buang? Apa yang ingin kau hasilkan dan kau lemparkan kepada jemaat Tuhan? Saya mau bilang gini, mungkin di gerejamu, mungkin di tempatmu, hari itu ada yang udah bilang, hari ini hari terakhir saya. Setelah pulang dari gereja saya ingin bunuh diri. Karena gak ada yang ngerti saya. Tiba-tiba waktu dia nyembah, waktu engkau memiliki keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba engkau mengeluarkan sebuah pujian, engkau mengeluarkan yang namanya penyembahan. Tiba-tiba hatinya tergerak. Tiba-tiba dia diubah dan hari itu dia tersungkur dan di hari itu dia bertobat. Oleh karena apa? Oleh penyembahan. Penyembah yang memiliki keintiman dengan yang disembah. Tiba-tiba Tuhan berbicara dengan engkau. Next. Saya catat seperti ini. Yang pertama gini, penyembah lahir bukan dari panggung. Panggung ini gak pernah melahirkan penyembah. Gak akan pernah, dengan cepat ya. Yang kedua, penyembah lahir dari tempat yang tersembunyi. Namun orang banyak dapat merasakannya. Waktu saudara memainkan alat musik, orang banyak dapat merasakannya saudara. Waktu engkau bernyanyi, orang banyak dapat merasakannya. Waktu engkau menari, orang dapat banyak merasakannya. Kenapa? Karena ada yang keluar, roh yang keluar dari hidupmu, spirit yang keluar dari hidupmu, menyentuh banyak orang, menyentuh banyak orang, menyentuh banyak orang, dan menyentuh banyak orang. Saudara tahu Kathryn Kuhlman?
Saudara tahu Kathryn Kuhlman? Hari itu saya baca artikelnya seorang Benny Hinn. Hari itu Benny Hinn cuman sebagai choir. Yang biasa di atas sana. Hari itu Benny Hinn sebagai choir. Kathryn Kuhlman hari itu sebagai seorang pembicara yang luar biasa top. Saudara tahu nggak? Kathryn Kuhlman setiap dia berjalan orang rebah, pak di gereja, pak rebah. Tiba-tiba bukan cuma di situ, waktu dia ke bandara nih Bapak Ibu, tiba-tiba bandara itu orang yang di bandara rebah, pak rebah, satu persatu rebah. Sampai hari itu di setiap Kathryn Kuhlman pergi terbang itu diberikan akses khusus, seperti seorang presiden, akses khusus. Masuk di situ aja, masuk daripada Kathryn Kuhlman tiba-tiba lewat rebah. Sampai bukan hanya akses khusus seperti seorang presiden Amerika hari itu. Bukan hanya akses khusus, diberikan jet pribadi untuk dia terbang. Tapi saya mau bilang gini loh, hey, apakah itu dihasilkan dari yang biasa aja? Enggak, saudara. Ada tempat tersembunyi, ada tempat keintiman yang orang lain gak lihat. Itu namanya apa? Deep. Tapi banyak orang pengen jadi apa ya, ketika dia menyembah, ketika dia memainkan alat musik, ketika dia mengangkat tangan, orang pengennya apa? Melihat manifestasi kedahsyatan Tuhan melalui dia. Tapi harganya nggak mau dibayar. Orang maunya yang apa? Yang kelihatan keren. Saya mau bilang, saya catat sini, Daud menyembah 7 kali dalam sehari. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 119, di situ di ayat 164, Daud itu menyembah 7 kali dalam sehari. Bukan hanya Daud, Daniel 3 kali sehari, udah kayak obat, makan. Saudara bisa makan 3 kali sehari, tapi saudara gak bisa nyembah Tuhan 3 hari sehari. Hari itu saya catat lagi nih, Maria dan Marta. Tapi Maria memilih duduk di kaki siapa? Di kaki Tuhan. Di Lukas 10 ayat 39. Saya breakdown. Artinya duduk apa? Menyediakan hati. Saudara kalau duduk di tempat ini, saudara menyediakan hati enggak? Itu menyediakan hati. Saya breakdown yang kedua, dekat kaki Tuhan apa? Punya keintiman dengan Tuhan. Saya breakdown yang ketiga, mendengarkan perkataan artinya, suka merenungkan. Engkau sebagai penyembah, tapi engkau udah bosen dengan apa yang kau mainkan setiap hari. Engkau sudah bosen dengan yang namanya apa yang kau tarikan setiap hari. Engkau sudah bosen dengan apa yang kau nyanyikan setiap hari. Sampai di rumah aja udah males. Saya mau bilang, dengerin, belajar dari yang namanya siapa? Maria. Next. Yang keenam gini, penyembahan itu tergantung seberapa pengalamanmu, seberapa besar, panjang dan lebar perjalananmu dengan Tuhan. Menyangkut penyembahan yang keluar dari hidup. Boleh minta dikunci di G? Biar minta dikunci G. Hari itu Ibu In suruh saya buat sebuah lagu. Tapi hari itu Ibu In gak pernah ngasih liriknya. Biasanya kami kalau di main opka di tempatnya dikasih lirik. Dia itu dari G ya? Dari G. Nah, tapi hari itu Bu In gak ngasih lirik. Plus putih aja. Itu saya ingat banget, itu menuju di tanggal 7. Mas kamu bikin lagu ini ya? Lagu Imam hari itu saya bikin. Tapi saya tunggu-tunggu, kok Ibu gak ngasih liriknya ya? Ibu In kok ngasih liriknya ya? Tiba-tiba sampai hari saya ingat banget antara hari Rabu sampai hari Kamis dia bilang gini, Mas lagunya mana? Lagunya mana? Hari itu sekian bulan itu, 3 bulan yang itu saya setelah mengalami operasi mata kedua, saudara. Operasi mata kedua. Mata saya itu ada retina yang sobek. Kalau saudara tahu artinya ablasio, ada yang sobek. Dan itu saya mengalami operasi 2 kali hari itu. Saya harus menyambungkan kembali retina saya. Yang kedua saya harus operasi katarak hari itu. Dan itu 2 hari atau 3 hari setelah saya operasi katarak. Saya disuruh dokter, gak boleh ke bawah ya, lurus saja pandangannya. Oke. Tiba-tiba Bu In bilang, Mes lagunya mana? Hari itu saya nyanyi, saya ngambil gitar. Pakai gitar aja, saya pakai keyboard karena saya gak bisa nunduk, saya gak pakai keyboard, saya pakai gitar. Saya nyanyiin lagunya seperti ini. Kasih soalnya. Kaulah pemegang perjanjian. Tiba-tiba saya keluar lagu ini. Tiba-tiba Tuhan bilang, saya kasih liriknya tiba-tiba. Miliaran jiwa. Tuhan ini suara saya Tuhan. Ini yang saya bisa buat. Dengan gitar kopong, gitar jelek kan.
memberi kemenangan. Kalau saudara tahu lagunya boleh sambil nyanyi, katakan, Kaulah pemenang. Hari itu saya menyanyi, sambil saya nangis hari itu. Mata saya masih diperban hari itu. Tuhan, ini cuma yang saya bisa kasih sama Tuhan. Tapi saya ngerti apa itu perjanjian di hidup saya. Saya ngerti apa itu perjanjian. Kau Bapa yang mati untuk saya. Sehingga gak ada lagi kesakitan. Gak ada lagi kematian di roh. Tiba-tiba waktu saya kasih sama ibu ini, oke, saya setuju dengan lagu. Kadang-kadang gini loh, saya mau bilang penyembahan itu tergantung seberapa pengalamanmu sama Tuhan. Engkau mungkin harus bilang cuman, Lord you are good, Lord you are awesome. Cetek saudara. Cuman segitu pengalamanmu sama Tuhan. Halo, Tuhan itu dahsyat. Dia yang melepaskan kau dari jerat penangkap burung, saudara. Hari ini saudara ada di tempat ini, dari kota-kota engkau berada, Tuhan itu dahsyat. Halo, apakah kau cuma bilang Tuhan itu? Kau baik Tuhan, kau baik. Cuman segitu penyembahan saudara. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Hari demi hari. Waktu demi waktu, minggu demi minggu. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Saya mau bilang gini. Ada satu ayat di Alkitab. Kalau tadi kita bahas tabernakel Musa, saya bahas dikit tabernakel Daud. Ini tabernakel, ini kemah Daud, ini pondok Daud yang Tuhan gak pernah suruh. Kalau tadi tabernakel Musa, itu Tuhan suruh loh. Hei Musa, kamu lakukan ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Sampai alat-alat perkakasnya itu Tuhan yang suruh. Tapi hari itu Daud, itu Tuhan gak suruh. Itu plus, itu pure keputusan Daud. Itu pure keputusan seorang Daud. Tapi saudara pikir tadi di tabernakel Musa, Tuhan bilang ada namanya mezbah bakaran, korban bakaran. Kalau saudara tahu di tabernakel Daud itu gak ada lagi ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Tapi di tabernakel saudara buka langsung tabut perjanjian. Tapi kerennya gini, ini kalau gak punya hubungan sama Tuhan, ini berani banget seorang Daud. Hari itu dia hapus yang namanya korban bakaran. Saudara tahu korban bakaran apa? Itu korban penghapus dosa. Hari itu bangsa Israel. Jadi kalau saudara gak berikan korban penghapus dosa, saudara gak kasih korban, mati. Mati saudara. Dan hari itu kalau Daud gak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Hari dia mungkin dia berkata, aku mati. Itu inisiatif Daud saudara. Dia gantikan korban bakaran dengan apa? Korban pujian. Makanya saudara di tempat ini. Kita datang memuji dan menyembah. Gak ada lagi korban. Saudara mau masuk ke gereja, tiba-tiba saudara harus bakar kambing gitu. Mau kemana? Mau ke gereja bakar kambing, bakar domba. Gak ada. Korban bakaran digantikan dengan apa? Nyanyian mulut yang keluar dari mulutmu, dari hatimu, dari hidupmu, dari pengenalanmu akan Tuhan. Dan kau berikan sama Tuhan. Daud menggantikannya. Kalau kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita sulit dibaca. Contohnya apa? Contohnya waktu Daud ngalahin yang namanya Goliat. Lo kamu pikir saudara, next boleh next. Kamu pikir Goliat bisa baca Daud gak? Kalau dia bisa baca Daud, mati itu Daud. Mati itu Daud. Tapi hari itu Daud gak mati. Gak bisa dibaca. Dia gak lihat Goliat yang besar. Tapi dilihat siapa? Dia lihat Tuhan yang di dalammu yang besar. Mungkin hari ini tantangan ada di hidupmu. Mungkin hari ini masalah ekonomi ada di hidupmu. Mungkin kau berkata, Kak hari ini mamaku sakit di rumah. Kak hari ini bapakku stroke di rumah. Kak hari ini di ATM-ku keuanganku nol. Sekian belas ribu. Hei jangan lihat itu. Tapi lihat apa? Lihat Tuhanmu yang besar. Dia Bapa yang rela dari kaya rela jadi miskin untuk hidup. Pakai apa? Pakai perjanjian saudara.
Kenalnya dari mana? Kenalnya pengalamanmu sama Tuhan. Day by day, hari demi hari. Waktumu, keintimanmu, ketepatanmu dengan Tuhan. Perjalananmu dengan Tuhan. Kenakan itu, gunakan itu. Itu namanya apa? Itu namanya deep worship. Saudara gantikan Lucifer loh untuk menyembah Tuhan. Tuhan mempertaruhkan semua di mana? Di saudara. Apakah engkau menyembahnya diam aja? Duduk aja? No. Ketika kau dipercayakan sesuatu sama orang, lakukan yang terbaik buat orang itu. Yang Tuhan berikan itu bukan orang. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Waktu engkau sakit berkata, hey, no. Darahnya, bilurnya menyembuhkan saya. Itu perjanjian. Kenal Tuhan dari situ. Waktu enggak ada uang, hey, dia Allah yang kaya, rela jadi miskin. Buat siapa? Buat saya. Kontrakan saya habis kak, no. Makanya waktu Adam jatuh dalam dosa, ayatnya berkata begini, Adam, di manakah engkau? Benar nggak? Atau saya yang berkata begitu? Dia malu, dia bilang, Tuhan saya malu, saya berdosa, saya malu, saya berdosa. Tapi Tuhan berkata, di manakah engkau Adam? Adamnya ganti saudara nama saudara hari ini. Di mana engkau? Saya malu Tuhan, saya telanjang. Tapi ayatnya keren, dia bilang gini, siapa yang bilang engkau, Tuhan ngerti gak sih? Tuhan ngerti gak sih? Saya mau bilang gini, saya breakdown ya ayatnya ya. Dibilang gini, siapa yang bilang engkau telanjang? Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan mau bilang gini, hey, engkau gak telanjang. Halo? Engkau berkata begini, kak saya miskin. Tiba Tuhan bilang, hey siapa yang bilang engkau miskin? Saya bikin kalimat sehari-harinya seperti itu. Mungkin dia berkata, saya bodoh. Tiba-tiba Tuhan yang bilang, hey siapa yang bilang engkau bodoh? Tapi intinya kau kenal Tuhan gak? Itu deep worship saudara. Deep worship itu pengalamanmu sama Tuhan. Deep worship itu seperti itu. Next. Saya kasih gini loh. Kedalaman itu. Tempat Tuhan mau kasih semuanya. Saya minta pemusik boleh. Kedalaman itu tempat Tuhan mau kasih semuanya. Dia gak mau tahan-tahan. Boleh baca nih? Boleh yang kenceng? Kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa? Kedalaman itu. Kesimpulan saya kayak gini loh. Kedalaman itu, Tuhan tuh mau kasih segala-galanya sama saudara. Eden, saudara diciptakan spot, di tempat, di pusat, presence of God. Taruh itu di hati saya. Saya diciptakan, saya gantiin Lucifer loh untuk menyembah Tuhan. Senggol kiri kanannya, saudara diciptakan untuk menyembah, gantikin malaikat itu. Kedalaman itu tempat Tuhan mau kasih semuanya. Tuhan mau kasih semuanya, kesehatan Tuhan mau kasih, kekayaan Tuhan mau kasih, hidup yang berkelimpahan Tuhan mau kasih. Tuhan mau kasih loh, itu deep worship. Tuhan mau kasih, dia gak mau tahan, dia mau kasih apa namanya? Power, dia mau ngasih apa? Pengurapan, dia mau ngasih apa? Manifestasi, dia yang tapi yang sering kali kita yang gak punya wadah dan kita gak siap. Bangsa Israel tiap hari ngalamin manifestasi dari Tuhan. Mana tiap hari? Laut terbelah. Tuhan kasih, walaupun bangsa itu, bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Tuhan kasih loh. Saya balikin. Apalagi ketika engkau menyembah. Dengar ya, apalagi waktu engkau menyembah. Waktu engkau mengerjakan, melakukan apa yang Bapamu suruh. Yang Tuhanmu suruh, yang Allahmu suruh, yang Rajamu suruh. Saya mau bilang gini, hey, manifestasi itu kecil. Itu gaya Tuhan. Itu cara Tuhan, saudara. Tiba-tiba engkau berjalan, kau balik ke provinsi, kau balik ke sekolahmu, tempatmu. Tiba-tiba engkau berjalan, orang sakit disembuhkan oleh siapa? Oleh bayanganmu. Tiba-tiba orang yang bodoh, engkau sebagai guru dan kau tumpangkan tangan dalam nama Yesus sembuh dari kebodohan. Tiba-tiba orang-orang yang pintar.
Mungkin anakmu, mungkin papamu di rumah hari ini sakit. Tiba-tiba waktu kau pulang, Pak, aku terima yang terbaik dari Tuhan di tempat di Jakarta, di Bekasi. Tiba-tiba kau waktu kau tumpang tangan di dalam nama Yesus sembuh oleh perjanjian Tuhan, oleh perjanjian Tuhan. Bilurnya, yang dia tubuhnya, yang dikoyakan dan dia berkata oleh bilurnya, Bapak sudah sembuh. Tiba-tiba dia menggerakkan kakinya, tiba-tiba dia menggerakkan kakinya, dia berjalan. Dia berjalan, dia berjalan, dia berjalan, dia berjalan. Intinya punyai pengalaman sama Tuhan, saudara. Jangan cetek. Jangan cetek dengan Tuhan. Jangan cetek. Ke depan kita akan semakin mengerikan, percayalah. Jangan cetek dengan Tuhan. Next, selanjutnya ini kita praktekkan. Saya bikin 9 chord penyembahan dasar. Tapi ini yang bukan kita ini nanti kalau teman-teman mau PPT-nya ya boleh mintalah. Tapi next saja ini 7 tingkat penyembahan yang kita mau praktekkan Bapak Ibu. Next. Karena tinggal setengah jam lagi. Oke, next. Nanti PPT-nya dapat, nanti dari saya, dari Kak Stanley juga dapat. Nanti dapat. Ini yang kita buat. Ini yang saya dan Stanley buat. Kita bagi kayak gini. Gimana sih chord penyembahan dalam kedalaman? Di kedalaman ada yang namanya, apa tadi yang namanya? Yang pertama, yada. Yada itu apa sih? Mengangkat tangan yang tadi ekspresi. Hari ini kita sudah dengar, saudara. Makanya mengangkat tangan kayak ekspresi saya bikin dari minor ya. Dari 6 mungkin. 6, 5, 4. Nanti kita praktekin. Yang kedua ada namanya tehila, mesra dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Nyanyian baru, mazmur baru, cinta dengan Tuhan setiap hari, cinta dengan Tuhan setiap hari, cinta dengan Tuhan, itu tehila. Tiba-tiba keluar darimu hidupmu waktu engkau nyembah, tiba-tiba keluar lirik-lirik yang baru, nada-nada yang baru, tiba-tiba keluar apa ya? Keintiman yang baru, tiba-tiba keluar apa? Pengenalan yang baru akan Tuhan. Tiba-tiba engkau disegarkan, hadirat Tuhan itu menyegarkan. Itu apa? Itu tehila. Minta hari ini. Yang ketiga, ada namanya barak. Barak itu berlutut, menyembah. Wajah, perut sampai melongsor sampai ke tanah. Yang tersungkur itu namanya apa? Barak. Nanti kita praktekkan. Yang selanjutnya, ada yang namanya, yang keempat, boleh next. Ada namanya zamar. Ini pemusik. Memainkan alat musik, engkau memainkan timpanimu, engkau memainkan pianomu, engkau memainkan bassmu, engkau memainkan string section. Ini namanya apa? Zamar. Kita sedang zamar sama Tuhan. Hari itu mungkin dibilang Lucifer itu semua tubuhnya, instrumen tubuhnya itu musik. Tapi saya mau bilang gini, instrumen di dalam tubuhmu ada yang namanya musik. Mulutmu itu musik. Engkau sedang apa namanya? Zamar dengan Tuhan. Boleh angkat tangan ya? Dua-dua sambil tepuk tangan. Itu namanya zamar. Saudara sedang zamar dengan Tuhan. Memainkan alat musik. Yang kelima ada namanya apa? Toda. Toda mengucapkan kata-kata iman. Mungkin kau berkata saya miskin. Ucapkan kata iman. Mungkin kau sakit. Ucapkan kata iman. Itu apa? Engkau sedang toda dengan Tuhan. Amin. Nanti kita praktekkan. Yang ketiga, yang keenam namanya apa? Halal. Berapi, semangat, melompat. Boleh bangkit berdiri. Kita mau praktekkan yang namanya halal. Oke? Saudara bisa lompat? Masih muda di sini semua ya. Saudara bisa berapi, saudara ucapkan kata-kata berkat. Yang di kiri kananmu ucapkan kata berkat buat saudara-saudaramu. Ucapkan kata berkat buat provinsimu. Ucapkan kata-kata berkat di mana buat tempatmu bekerja. Ucapkan kata berkat. Kita sedang apa? Kita namanya sedang halal. Boleh? 1, 2, 3 sambil angkat tanganmu. Boleh sambil ucapkan berkat. Hiralabas syakarana lama-lama. Ayo mari saudara. Melakukan halal sama dengan Tuhan. Katakan, ucapkan, melompat. Boleh melompat. 1, 2, 3, melompat. Ya, melompat saudara. Lakukan langkah iman. Melompat, memuji, melompat. Ekspresikan, berapi-api dengan Tuhan. Itu namanya apa? Saudara sedang halal dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada namanya sabah. Itu namanya bersorak-sorai. Oke? Arti saudara bersorak-sorai. Waktu Joshua
Waktu Joshua ingin masuk ke dalam Kanaan, ke Israel, mereka berkeliling 7 kali. 1 kali 1 hari, 1 kali 1 hari, 1 kali sampai ke 7. Dan hari ke-7, berapa kali dia keliling? 7 kali dalam sehari. Tiba-tiba dalam hari yang ke-7 kali, dia melakukan yang namanya sabah, bersorak-sorai. Itu apa? Ngomongin apa? Itu ngomongin kemenangan. Ngomongin kemenangan. Ya, kemenangan itu gak bisa dilihat di depan. Kemenangan itu apa? Langkah iman yang engkau bilang gini, hari ini aku sudah sembuh. Ya itu iman. Itu sorak-sorai. Amin. Bisa seperti itu? One chord, 1 suara, 1 frekuensi. Dan kita mau kerjakan, coba ya. Oke? 1, 2, 3. Mari bersorak-sorai saudara. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Allah yang besar. Engkau Allah penebus kami Tuhan. Kami berkata, tidak ada lagi Tuhan kabar penderitaan di bangsa kami. Karena kami akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Sorak-sorai yang dari Tuhan turun atas bangsa kami. Biar sorak-sorai yang turun atas kami mulai dari tempat ini membawa frekuensi, membawa sesuatu yang dari Tuhan, membungkus bangsa kami, membungkus kota kami, membungkus keluarga kami. Itu namanya apa saudara? Itu apa namanya saudara? Sabah. Ini yang harus kita lakukan hari demi hari, setiap hari. Setiap hari. Kita pelajarin dari satu persatu. Boleh Cika? Langsung praktek aja.